Hai, aku VJ Chang. Apa kabarnya penyu-penyu di rumah? Oke, video kali ini aku nggak masak, tapi aku mau cerita-cerita aja. Apa kalian pernah melihat foto yang ini? Oke, foto ini puding lapis Surabaya. Jadi foto ini tuh pernah viral di tahun 2015 itu di dunia Facebook. Itu sangat viral sekali dunia kuliner ya. Foto itu banyak muncul di berbagai vlog orang, di Facebook orang, orang lain ya. Jadi istilahnya foto ini viral, tapi pemiliknya nggak ikut viral. Oke, mungkin sebagian orang ada yang udah tahu kalau lihat foto ini, mereka akan bilang, oh ya itu punyanya Cik Feli, itu punyanya Felita Jamari, itu punyanya Felita gitu yang kenal sama aku ya. Jadi mungkin sebagian orang ada yang bilang, aku pernah lihat itu fotonya itu resep punyanya Mbak Hanin gitu. Oke, sebenarnya Hanin itu temen aku juga, temen Facebook. Jadi kita grup satu kuliner ya, teman grup kuliner. Jadi memang waktu itu aku recook dari resepnya Mbak Hanin. Jadi memang aku tahu puding lapis Surabaya ini dari Mbak Hanin. Jadi Mbak Hanin itu temen Facebook aku, juga temen satu grup kuliner waktu itu. Eh, aku lihat resep dari dia, cuman dia versinya kan versi yang mahal. Jadi aku memodifnya, membuat versi yang lebih ekonomis karena aku juga sempat jual. Aku jual pertama kali satu loyangnya itu hanya 50.000. Terus berapa lama kemudian aku naik jadi 75.000 dan itu laku sekali ya waktu aku jual ya. Sempat untuk Natal itu 15 loyang lumayan. Pertama kali saya bakulan 15 loyang. Terus pas Imlek itu ada 30 loyang. Saya kerjain sendiri. Oke, balik lagi ya. Jadi pertama kali aku buat foto tersebut itu pada 21 November 2015 itu untuk memperingati hari kematian paman aku yang ke 100 hari. Jadi kita orang Chinese itu biasa 100 hari itu kita memperingatinya itu sembahyang ke kuburan. Setelah sembahyang ke kuburan nanti akan ada acara makan-makannya gitu ya. Jadi aku pengen buat sesuatu gitu buat keluarga aku. Jadi aku bikin puding itu di tanggal 20-nya, 20 November malam aku bikin. Pagi subuhnya itu aku potong-potong bungkus kan. Terus aku foto dong, aku foto terus aku ngerasa kayak cantik. Aku post di grup kuliner waktu itu. Tidak aku sertakan resep waktu itu karena pikir pagi kan buru-buru aku mau ke kuburan mau sembayang gitu kan. Jadi aku post itu tanpa resep, hanya foto aja. Sekitar jam setengah 9 atau jam 9 posisi aku masih di kuburan lagi acara sembayang-sembayang gitu. Jadi handphone aku itu notifnya pangtung 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 masuk, terus aku juga bingung handphone siapa. Jadi aku lihat kan agak kaget, like-nya sampai 3 ribuan. 3 ribuan ya. Aku seumur-umur ya, kalau ngepost di grup itu belum pernah sebanyak itu. Paling banyak ya paling 30 40 tuh udah banyak banget. Itu like-nya 3.000, yang komen itu udah 300-an. Jadi yang atas-atasnya tuh aku udah nggak bisa lihat lagi. Jadi aku cuman bisa lihat bagian bawahnya. Jadi bagian bawahnya tuh ada yang komen, sombong amat sih, kok nggak dibales, pada minta resep kan. Jadi mereka bilang sombong sekali, mentang-mentang ininya bagus gini, gini. Jadi terus karena posisi aku lagi di kuburan dan aku juga nggak mau dibilang sombong, akhirnya aku cuman jawab singkat, eh,
aku recook dari puding lapis Surabayanya Mbak Hanin, aku bilang gitu kan. Aku belum kasih resep. Nah, jadi ada orang yang mungkin imajinasinya, kreatifnya udah kelewat batas, akhirnya dia cari punyanya Mbak Hanin. Kan karena Mbak Haninnya udah duluan ngepost ya, jadi dia cari itu, dia ambil foto aku, dia ambil resepnya Mbak Hanin, dia satukan, terus dia post gitu. Jadi dia post itu resepnya tidak ada nama Mbak Hanin tuh yang pertama-pertama ya. Jadi begitu boom gitu kan, selang sehari apa 2 hari itu keluar tuh foto sama resepnya Mbak Hanin, tapi nggak ada nama Mbak Hanin pertama kan. Terus pada pada tahu itu foto aku kan, jadi ada yang ngetek-ngetek aku. Terus awal-awalnya aku agak kaget dan agak marah sih ya. Foto aku viral tapi kok aku nggak ikut viral. Agak sedih memang waktu itu. Cuman nah, jadi mereka yang post itu pakai foto aku, pakai resepnya Mbak Hani tanpa mencantumkan nama Mbak Hani. Jadi orang pikirnya kan berarti mereka yang buat. Jadi seolah-olah mereka gitu, sampai ada yang nanya-nanya ukuran loyang berapa, dia tidak tahu, DCC itu apa, dia juga tidak tahu, tidak bisa jawab karena ya memang bukan dia yang bikin kan. Jadi sejak itu udah banyak tiba-tiba muncul di berbagai vlog orang, muncul di berbagai fun facts-nya grup kuliner-kuliner gitu udah banyak banget. Terus ada sebagian yang mencantumkan nama Mbak Hanin, terus ada sebagian yang terus ngetek aku. Pokoknya setiap ada yang lebih lucu tuh ada yang buat ya. Jadi dia buat setelah dia mencoba hasilnya berbeda, terus dia komen, kok saya buat hasilnya nggak sama seperti yang di foto. Dia bilang padahal saya mengikuti dari atas sampai bawah secara detail. Dia bilang ya iyalah Markona, itu beda. Jadi foto dan resep itu berbeda. Eh, Puding lapis Surabaya punya Mbak Hanin kan dia lebih semuanya pakai agar-agar yang swallow itu. Sedangkan aku modif, aku ganti dengan gel, itu jelly yang Nutrijel itu. Jadi bagian atasnya itu kan coklatnya berbeda. Lebih kilat, lebih kinclong dan kelihatan lebih lux gitu ya. Jadi ya beda lah. Jadi resep yang aku modif itu belum aku keluarkan, resep yang ini udah keluar dan mereka satuin. Ya udah. Jadi ini meja yang biasa aku pakai untuk masak-masak. Ini backgroundnya. Dan di sini, nah posisinya seperti ini di foto pudingnya. Hanya keset kakinya yang warna biru itu nggak tahu udah di mana. Dan aku pakai tutup Tupperware ini dan pisaunya ini seperti ini ya. Aku foto waktu itu. Nah, tuh kelihatan lantai kamar mandinya. Jadi foto ini memang punyaku. Kalau sekarang sih masih beredar, masih banyak juga beredar foto-foto aku gitu. Cuman aku sekarang agak legowo aja. Kalau ada orang tag ya udahlah, aku nggak mau kayak dulu suka ribut-ribut kayak emak-emak di pasar lagi rebutan sembako gitu ya. Nggak lagi, sekarang agak-agak slow. Aku juga sempat bikin blog. Aku masukkan resep puding lapis Surabaya aku dan resep-resep lainnya, tapi ya nggak keurus sih sekarang karena aku orangnya agak rada-rada malas menulis gitu ya. Makanya aku lebih ke YouTube channel. Menurut aku kalau bikin video aku cuman memperlihatkan, memperagakan seperti itu, aku pikir itu cukup. Ternyata enggak, banyak komen-komen di awal-awal video aku kan aku nggak pernah mencantumkan di deskripsinya resepnya apa-apa. Pikir aku kan dari video kalian lihat kalian tahu, ternyata itu nggak cukup. Aku tetap harus mengetik juga.
setiap masakan yang aku buat, resep yang aku buat itu aku sama sekali tidak mencontek orang. Jadi makanya aku tuh kadang takaran-takarannya itu tidak seperti orang langsung ada. Kalau dari blok satu ke blok yang lain kan biasanya mereka contek sini, contek sana, ukurannya sama. Misalnya kita mau bikin gochujang ya. Jadi kita lihat blok ini, nanti blok ini sama takarannya pun juga sama karena ya cuma jiplak-jiplak aja gitu. Kalau aku enggak, karena memang aku bikin sendiri. Paling aku sekarang agak lebih mencoba bikin resepnya, misalnya pakai daging berapa gram. Sebenarnya aku setelah kejadian itu aku tetap berkarya, aku tetap bikin hal-hal yang menarik dalam hidup aku ini. Nggak jualan sih dulu ya, sekarang udah males banget. Jadi ketika aku memutuskan untuk bikin video di YouTube, ya aku benar-benar mau share aja apa ilmu yang aku punya, apa yang aku bisa. Dan lebih ke sini aku sebenarnya lebih ke bikin sesuatu yang belum pernah ada, yang hasil kreatif aku. Jadi di video yang ada bye, yang ada by VJ itu adalah hasil kreasi dari aku. Kalau yang nggak ada atau yang ala-ala itu ya menu-menu yang pernah ada, itu aja yang aku masak lagi sesuai dengan resepnya aku. Aku tuh dari dulu sebenarnya kepingin banget ya jadi orang terkenal gitu ya. Pengen viral tapi fotonya viral, orangnya nggak viral. Padahal dalam hati sebenarnya kepingin banget sih bisa diundang di hitam putih gitu ya. Eh, Diundang karena sesuatu karya, misalnya seperti puding lapis Surabaya aku yang fotonya kemana-mana kan ada karyanya gitu ya. Kepingin banget, tapi makanya kalian bantu subscribe channel aku biar channel aku cepat berkembang, supaya aku juga bisa viral karena karya aku yang lain-lainnya bisa diundang ke hitam putih. Karena kita menjadi terkenal kan banyak caranya ya, banyak jalurnya. Lewat kan. Pertama kali upload hasil karya aku itu tahun 2008 atau 2009. Itu aku udah pertama kali masak cumi asam manis sama bola tahu. Itu tahun 2008, itu di Facebook pertama kali, cuma dua macam itu aja. Tapi emang aku udah bukan dibilang bukan hobi ya, tapi bisa masak, bisa karena terbiasa gitu. Jadi dari SD aja tuh udah ada di sekolah itu kasih tugas suruh masak. Jadi waktu itu aku minta sama papa ayam kampung, papa bawain satu ekor ayam kampung ya, untuk digoreng roti. Nanti next time aku akan share resep ayam roti itu. Itu resep jadul, itu udah dari berapa puluh tahun lah, waktu masih SD kan udah berapa puluh tahun, 30 tahunan lebih lah. Nanti aku share resepnya ya. Jadi aku goreng itu di sekolah karena nggak pernah kerja. Jadi wajan punya temen kan, bawanya masih pakai kompor minyak, jadi kan bawanya itu item-item ya. Jadi aku bawa walinya itu kan masih pakai baju sekolah tuh karena tugas sekolah kan. Jadi item-itemnya itu nemplok di bajuku ini. Sampai hitam-hitam semua. Begitu selesai aku keluar kan, jadi ibu gurunya bilang itu
Tapi aku dapat nilai bagus sih, masak itu 8 atau 9 aku lupa, tapi nilainya cukup tinggi itu. Jadi guru bilang, ini makanannya bagus, dia bilang. Jadi orang bisa masak itu bukan karena dia pinter, dia hebat ya. Jadi dia bisa karena terbiasa. Jadi kalian yang nggak merasa aku nggak bisa masak, kalian biasakan setiap hari mencoba menu-menu baru. Nanti kalian akan terbiasa. Jadi malah kalian bisa menciptakan menu-menu baru seperti yang aku lakukan saat ini. Kadang setiap malam nih ya nggak tidur, ini pikirannya besok mau bikin sesuatu apa yang baru ya, bikin sesuatu apa yang baru ya. Selalu berpikirnya kayak gitu. Kalau mentok gitu ya udah masak sesuatu yang pernah aku makan. Misalnya aku pergi ke kota mana, aku makan, terus aku uh, recook ulang di rumah seperti versinya aku. Aku suka yang oke, sekian dulu cerita-cerita nggak jelas. Aku lagi diet, jadi aku jarang bikin video, jarang muncul juga ya. Lagi diet, semoga berhasil. Cuma sekarang kan lagi ada virus corona, nggak lagi membatalkan diet, lagi nggak diet sekarang. Jadi ya aku mau kurus kira-kira 10 kilo, baru aku mau muncul lagi. Oke, sekian dulu video dari aku.